dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pelajaran ini kita mulai, terlebih dahulu ketua kelasnya silakan pimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada guru meminta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekretarisnya hari ini ada yang tidak masuk. Apa keterangannya? Alfa ya. Untuk melatih dan Anda ya hari ini. Dan selanjutnya lihat semuanya, kemarin di pembelajaran yang lalu sudah Ibu terangkan tentang materi beriman kepada hari akhir. Di situ kemarin sudah Ibu terangkan tentang pengertian iman kepada hari akhir. Selanjutnya ada pembagian hari kiamat. Selanjutnya ada tahapan yang dilalui oleh manusia untuk menuju surga dan neraka. Untuk mengingat kembali materi yang sudah lalu, siapa yang masih ingat sekarang Ibu tanyakan? Kiamat itu dapat dibagi menjadi berapa? Dua ya. Selanjutnya kiamat apa dan kiamat apa? Kiamat kubro dan kiamat sugro. Kiamat besar dan kiamat kecil. Masih ingat contoh daripada kiamat kecil? Masih. Apa saja? Meninggalnya seseorang. Karena apa? Karena kecelakaan, karena sakit. Ya, itu tanda atau contoh daripada kiamat sugro. Selanjutnya kiamat kubro, contohnya apa? Hancurnya alam semesta ini beserta isinya ya. Itu contoh daripada kiamat kubro. Ada kemarin fase yang dilalui oleh manusia untuk menuju surga dan neraka. Yang pertama yaitu alam barzah. Apa yang dinamakan dengan alam barzah? Alam kubur. Selanjutnya yang kedua ada apa? Yaumul ba'ats ya, hari pembangkitan. Dan yang terakhir kemarin adalah surga dan neraka. Apa yang dinamakan dengan surga? Apa? Tempat balasan bagi orang yang beriman ya. Neraka adalah tempat balasan bagi orang yang ingkar atau tidak beriman. Nah, sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang selanjutnya pada pertemuan yang kedua. Ya, pokok bahasan ya. Di situ ada sikap mawas diri sebagai implementasi pemahaman iman kepada hari akhir. Yang kedua ada tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kecil dari kiamat. Selanjutnya ada tanda-tanda besar dari kiamat. Selanjutnya ada contoh perilaku nyata bukti beriman kepada hari akhir. Selanjutnya lagi contoh atau bukti nyata perilaku yang mencerminkan orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Selanjutnya dia di situ ada indikatornya ya. Dan indikator bisa dibaca kan? Selanjutnya ada tujuan dari pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini setelah mengikuti proses pembelajaran secara diskusi ya, sama metodenya dengan yang kemarin. Secara diskusi peserta didik diharapkan dapat 1. Melatih sikap mawas diri ya sebagai implementasi pemahaman iman kepada hari akhir. Yang kedua, mengemukakan tanda-tanda kecil dari kiamat. Yang ketiga, mengemukakan tanda-tanda besar dari kiamat. Selanjutnya, kita dapat menampilkan contoh nyata perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang terakhir, menampilkan contoh perilaku yang mencerminkan tidak beriman
beriman kepada hari akhir. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari. Untuk metode pembelajarannya sama, kita masih pakai strategi everyone is a teacher here, ya. Sama kemarin ibu bagikan kertas, ya. Selanjutnya kamu menulis soal di dalam kertas itu nanti ibu acak. Jadi kamu yang membaca dan menjawab pertanyaan tersebut, ya. Sama dengan yang kemarin. Berarti kamu di sini dituntut untuk menjadi guru dari teman-teman kamu sekalian, ya. Itu metode yang akan kita gunakan pada pagi hari ini. Selanjutnya sebelum pembelajaran, ya, kebiasaan kita membaca ayat Al-Quran yang sesuai dengan materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang ayat yang menerangkan atau surah yang menerangkan tentang hari kiamat. Hari ini berarti kita membaca surah Al-Qari'ah. Silakan yoga pimpin kawannya untuk membaca surah Al-Qari'ah. Yang lainnya dengarkan baik-baik. Ketika kita dibacakan ayat Al-Quran, kita sebagai orang yang beriman, bukti bahwa kita beriman kepada hari akhir, maka kita akan mendengarkan. Karena pahala daripada orang yang mendengar dan membaca itu sama. Ya, kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabthus, wa takunul jibalu kal-ihnil manfush, wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Ya, itu surah yang berhubungan langsung atau yang menerangkan langsung tentang hari kiamat. Untuk selanjutnya akan ibu bagi menjadi 5 kelompok, ya. 1, terus yang di depan duduknya dekat sini, yang di depan, yang di belakang, 3. Dibagikan kertas di sini, ya, untuk menuliskan soal yang nanti ibu tayangkan sebuah gambar dan lain sebagainya hubungan dengan buku paket yang ada. Kamu silahkan buat soal yang ada di kertas, ya. Silahkan kamu nanti buatnya, nanti sudah ibu bayangkan beberapa gambar yang ada di dalam. Ya, sekarang semuanya di dalam infobusnya, lihat semuanya, nggak ada yang lihat ke mana-mana, lihat semuanya. Lihat gambar tersebut, nggak ada yang cerita, lihat semuanya. Lihat di situ tanda kecil dari kiamat. Ketika orang sudah berlomba-lomba untuk menghias masjid, ya, itu merupakan tanda kecil dari kiamat. Lihat di gambar ini merupakan tanda kecil dari kiamat, ya. Selanjutnya, lihat di situ, tanda besar dari kiamat, ya, yaitu adanya Dajjal. Dajjal ini berbentuk manusia, di jidatnya bertuliskan kafir. Matanya hanya satu. Ketika nanti hari kiamat besar datang, ya, sebelumnya maka akan turun orang yang seperti ini bentuknya, ya. Ketika ini sudah turun ke muka bumi, maka tanda kiamat besar segera datang, ya. Ini tanda yang kedua. Sudahkah adakah orang yang berbentuk itu di sekeliling kamu
di sekitar kamu, di lingkungan kamu. Ketika manusia berbentuk seperti itu sudah ada, berarti tanda kiamat segera datang. Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Tapi kita sebagai orang yang beriman, yakin dan percaya bahwa hari kiamat itu pasti datang. Waktunya tidak ada yang tahu. Entah hari ini, entah besok, entah besoknya lagi. Bahkan dulu ada Mama Loren ya, meramalkan kiamat itu akan datang pada bulan 9, tanggal 9 ya kan, tahun 2009. Nah, tahunnya sampai 2021 sekarang kita masih ada, alam semesta masih dapat dirasakan. Berarti tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang dapat meramalkan datangnya hari kiamat. Yang tahu kapan datangnya hari kiamat juga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah memberikan tanda-tanda. Dapat kamu sudah kamu lihat di dalam infokus yang Ibu tanyakan beberapa gambar tadi. Kalau tulis di dalam bukunya, karena kita belajar tentang tanda-tanda kecil dari kiamat. Tadi sudah Ibu katakan, diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi dan wafat, ya, itu tanda daripada hari kiamat kecil atau kiamat kecil, tanda-tanda kecil. Fitnah merajalela di tengah masyarakat. Ya, sudah itu mendinginkan bangunan, berlomba-lomba untuk mendinginkan bangunan. Kalau selanjutnya tanda besar, matahari terbit dari sebelah barat. Ya, setiap pagi kita lihat matahari terbit dari sebelah timur. Tapi kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, maka tanda besar kiamat datang. Ya, sekarang sudah Ibu bagikan tadi kertas, ya, untuk menulis soal. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit saja. Diskusikan dengan kelompok kamu untuk membuat soal yang ada di dalam kertas tersebut. Kalau sudah, sini Ibu ambil lagi. Ya, Ibu ambil lagi kertasnya. Ibu ambil lagi kertasnya. Sudah soalnya ya. Nah, kalau sudah, kertas ini akan Ibu acak sehingga di antara kalian tidak menerima lagi soal yang kamu buat sendiri, ya. Mungkin tadi yang kelompok 1 nanti bisa di kelompok 5, kelompok 5 bisa di kelompok 2, ya. Tidak ada yang ya, Ibu bagi lagi. Sudah itu sudah ada pertanyaannya. Pikirkan jawabannya secara berkelompok. Pikirkan jawabannya, ya. Pikirkan jawabannya. Sudah dipikirkan jawabannya, ya. Sekarang coba kalau sudah dipikirkan jawabannya dari kelompok itu, kelompok 2 maju dulu. Maju ke depan, baca pertanyaannya dan jawabannya apa? Boleh, maju ke depan sini. Yang lainnya dengarkan. Sebutkan tanda-tanda besar datangnya hari kiamat atau hari akhir. 1. Matahari terbit dari arah barat. 2. Hancurnya Ka'bah. 3. Munculnya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. 4. Munculnya Imam Mahdi. 5. Turunnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal dan menghancurkan salib-salib. 6. Keluarnya hewan melompat. 6. Yang aneh dari perut bumi dan dapat berbicara. 7. Munculnya Tuhan asap yang pedas. Udah, kita kasih hapus untuk kelompok 2. Berarti itu jawabnya ya. Tadi ada pertanyaan dari kelompok mana itu, ya. Di situ suruh menuliskan tanda-tanda dari kiamat besar atau tanda-tanda besar dari kiamat. Yang pertama yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Selanjutnya ada turunnya Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya
menambahkan jawaban atau lain sebagainya? Sudah pas dengan jawaban kelompok 2? Siapa yang punya pertanyaan tadi? Sudah pas? Sudah. Kesimpulan pada pagi hari ini pembelajaran kita, ya. Berarti yang pertama tadi adalah ya untuk ya kesimpulannya sama-sama kita menyimpulkan untuk pokok pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu latih sikap mawas diri sebagai implementasi iman kepada hari akhir itu. Yang pertama harus memperbanyak bersyukur. Kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Selanjutnya yang kedua, taat dalam beribadah. Ibadah itu bukan hanya sholat, banyak ibadah. Mulai dari sholat, puasa, dan zakat, dan lain sebagainya, beramal soleh, menghormati orang tua, guru, dan lain sebagainya, itu merupakan ibadah yang harus kita kerjakan. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu, beriman kepada hari akhir, ya. Selanjutnya, selalu menghormati orang tua dan guru. Kesimpulan yang kedua, ya, tanda-tanda besar dari kiamat adalah, ya, yang pertama tadi munculnya berbagai macam fitnah. Ini tanda kecil, ya, tanda kecil dari kiamat, yaitu munculnya berbagai macam fitnah. Selanjutnya, jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Selanjutnya, menghias masjid secara berlebihan. Selanjutnya, anak durhaka kepada orang tua. Selanjutnya, ada tanda besar dari kiamat, ya. Tanda besar daripada kiamat tadi yaitu matahari terbit dari sebelah mana? Barat. Selanjutnya yang kedua apa? Munculnya Dajjal. Itu merupakan tanda besar daripada hari kiamat. Selanjutnya, contoh nyata perilaku yang menjadikan kepada hari akhir diantaranya menjadikan dunia sebagai ladang pengumpulan amal sebagai bekal kehidupan di akhirat. Kenapa kita membuat dunia ini sebagai ladang pengumpulan? Karena segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita perbuat nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ada contoh perilaku yang mencerminkan tidak beriman kepada hari akhir. Yang pertama, banyak mengabaikan ajaran agama. Ketika kita tidak menjalankan ajaran agama, berarti itu bukan mencerminkan kita sebagai orang yang beriman kepada hari akhir. Jelas untuk pokok bahasan hari ini, materi hari ini jelas ya, sampai di kesimpulannya tadi. Selanjutnya, berarti untuk strategi pembelajaran hari ini masih enak kamu pelajari, masih enak kamu gunakan, masih. Berarti kita gunakan pada siklus pembelajaran yang selanjutnya, ya. Untuk tugasnya, untuk boleh kamu kerjakan, pelajari nanti, kamu kerjakan, dikumpul besok ya, dari sini. Ya. Silakan kamu tugas untuk keterampilannya, kamu buat clipping nanti, boleh berbentuk seperti yang gambar-gambar yang Ibu amalkan tadi, satu kelompok 3 orang. Ya, satu kelompok 3 orang itu sebagai nilai keterampilan clipping. Kamu lihat tadi kan di gambar yang sudah masuk ini, ya sudah Ibu tanyakan, ada gambar Dajjal mungkin, ada gambar apa kan, itu banyak kamu cari di internet, banyak kamu cari di itu atau artikel itu apa, kamu cari nanti kamu jilid dengan bagus, ya, kamu kumpul dengan itu, ya. Jelas semuanya, jelas ya. Untuk hari ini sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ilmu yang barokah bagi kita semuanya. Ya, untuk ketua kelasnya sekarang
pimpin untuk berdoa. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat. Siap-siap nanti sudah berdoa. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.